Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi yang penting untuk saya sampaikan ya mengenai penyaluran bansos. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar pencairan bansos ya. Nah, oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama yang perlu saya sampaikan ya. Ini tentang cara mengecek status kepesertaan ya. Mungkin banyak di luar sana yang sampai sekarang masih merasa mendapatkan bansos ya, tetapi pas dicek ternyata sudah tidak aktif atau banyak juga yang di-exclude ya kan. Ini saya mau kasih tahu cara ngeceknya bagaimana ya. Ini cukup mudah dan tidak ribet sebenarnya ya. Untuk yang pertama ini bisa melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial yang bisa diunduh melalui aplikasi Play Store atau App Store ya. Itu gampang banget lah ya. Silakan kalian unduh sendiri. Nanti kalian masuk terus kalian ngecek ya. Namanya itu aplikasi cek bansos ya. KPM dapat melakukan pengecekan awal secara mandiri melalui aplikasi cek bansos untuk melihat apakah status kepesertaan masih aktif atau tidak. Namun, informasi di aplikasi dinilai kurang akurat karena hanya menampilkan keterangan ya atau tidak tanpa detail proses pencairan. Nah, jadi di sini itu cuma muncul keterangan ya atau tidaknya saja ya. Contohnya, apakah KPM tersebut mendapatkan PKH atau tidak ya kan. Nanti di situ cuma ada keterangan ya atau tidak. Kalau keterangannya ya, itu KPM tersebut mendapatkan bansos PKH ya. Tetapi kalau keterangannya tidak, berarti KPM tersebut itu tidak mendapatkan bansos PKH dan seterusnya ya. Terus cara yang kedua ini menghubungi pendamping sosial. Ini cara yang paling mudah ya. Langkah yang paling disarankan adalah menemui pendamping sosial PKH setempat bagi penerima PKH atau PKH plus PPNT. Jadi cukup bertanya saja apakah masih aktif atau tidak ya kan, karena banyak juga yang sekarang merasa mungkin masih aktif datanya karena mungkin tahap kemarin masih dapat bansos, tetapi pas sekarang dicek ternyata datanya itu sudah tidak aktif lagi. Maksudnya data yang lama itu pas dicek sekarang itu sudah tidak aktif lagi. Dan saran saya buat teman-teman sekalian yang sekarang datanya sudah tidak aktif, silakan kalian melakukan pembaruan data, bisa melalui aplikasi cek bansos maupun bisa melalui kantor desa atau kelurahan setempat ya. Siapa tahu setelah melakukan pembaruan data, itu masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos lagi ya. Terus berikutnya ya, cara selanjutnya ini operator SIKNJ desa atau kelurahan setempat ya. Bagi penerima BPNT murni, disarankan langsung bertanya ke operator SIKNJ di kantor desa atau kelurahan setempat. Itu juga mudah ya. Jadi kita punya tiga cara di sini. Yang pertama melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial. Terus yang kedua melalui pendamping kita ya, pendamping masing-masing. Terus yang ketiga ini melalui perangkat desa ya. Silakan tanya saja, tidak usah malu ya. Tinggal tanya, apakah saya masih terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak ya. Nah, nanti sama perangkat desa yang ada di kantor desa atau petugas yang ada di sana itu dicek. Kalau memang sudah tidak terdaftar lagi, nanti akan muncul statusnya ya. Apakah KPM tersebut sudah di-exclude atau ada keterangan lain. Mungkin ada yang terindikasi judol lah, atau bansos disalahgunakan dan sebagainya. Nanti ada ini keterangannya ya. Jadi silakan saja dicek ya. Tanya ke petugas atau pendamping masing-masing ya. Terus berikutnya, ini juga informasi penting ya. Keunggulan pengecekan melalui sistem SIKNJ ya. Untuk yang pertama, pendamping atau operator desa memiliki akses ke aplikasi SIKNJ yang memberikan informasi lebih detail. Jadi tidak semua orang itu bisa mengakses aplikasi SIKNJ ya. Jadi orang-orang di luar sana itu nggak bisa mengakses aplikasi SIKNJ. Aplikasi SIKNJ ini dikhususkan bagi petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga diakses sama pendamping sosial ya. Terus melalui sistem ini, KPM bisa mengetahui apakah bantuan tersebut hanya mengalami keterlambatan ya, atau sudah ter-exclude, dikeluarkan dari daftar penerima. Kalau statusnya itu sudah di-exclude, ada kemungkinan besar ya bansosnya tidak cair ya. Tetapi kalau berhasil cek rekening atau sudah SI, itu kemungkinan masih bisa cair ya. Jadi silakan tanyakan saja melalui operator SIKNJ, baik di desa atau bisa tanyakan langsung ke pendamping masing-masing. Jika ditemukan masalah data, pendamping bisa membantu melakukan pembaruan atau perbaikan data agar bantuan bisa diproses kembali. Jadi ya ini lebih memudahkan KPM ya.
Jadi yang mungkin di luar sana masih bingung ya kalau ada kesalahan ya, kesalahan input data. Kalau lapor ke pendamping itu sama pendamping nanti juga akan dibetulin ya. Jadi KPM itu tidak perlu melakukan apapun ya, tinggal tunggu saja apakah terdaftar atau tidaknya ya. Itu juga tergantung sama pusat, bukan tergantung sama pendamping. Pendamping itu tidak bisa mencairkan bansos kayak gitulah ya. Itu tidak. Pendamping itu hanya mengawasi supaya bansosnya itu bisa tepat sasaran saja ya. Nah, terus batasan wewenang pendamping sosial ini juga penting untuk saya sampaikan ya, untuk mengedukasi. Pendamping sosial hanya bisa mengecek data KPM yang berada di wilayah dampingannya saja ya, sesuai mapping data. Jadi pendamping sosial contohnya ada di wilayah Bandung lah ya, itu tidak bisa mengecek di wilayah Madura, itu contohnya ya. Itu sebagai contoh saja ya. Jadi pendamping sosial itu hanya bisa ngecek ya sesuai dengan mapping data di wilayah dampingannya sendiri ya. Terus untuk pengecekan cangkupan yang lebih luas ya, satu kabupaten atau kota, KPM bisa melapor ke dinas sosial setempat yang memiliki supervisor atau koordinator SIKNJ ya. Tapi menurutku tidak usah sih ya. Cukup lapor ke pendamping kita masing-masing itu juga sudah cukup, atau bisa juga melalui perangkat desa. Tinggal tanya saja nanti juga dikasih tahu ya, tidak usah malu lah. Ini juga ada peringatan keamanan ya. KPM diingatkan tidak memberikan data pribadi seperti foto KTP kepada orang asing di media sosial yang mengaku bisa mengecek data dari jauh, karena itu akan sangat beresiko. Jadi kalau ada orang yang bilang katanya bisa ngecekin bansos ya dari jarak jauh, itu jangan percaya. Kalau cuma memberikan informasi terkait penyaluran, itu ada kemungkinan bisa. Tetapi kalau membantu ngecek ya, itu tidak bisa ya. Karena pendamping itu hanya bisa melakukan pengecekan sesuai dengan wilayah dampingannya sendiri ya. Jadi tidak mungkin ada orang di luar daerahnya itu bisa mengecek ya, membantu ngecek terkait penyaluran bansos ya. Jadi harap berhati-hati, jaga data diri kalian, supaya nanti tidak disalahgunakan. Bisa saja sama orang tersebut itu didaftarkan untuk pinjaman online atau mendaftarkan di situ judul ya, itu juga bisa. Jadi harap berhati-hati saja ya. Dan yang keempat ya, ini juga perlu saya sampaikan ya. Harapan pencairan di tahun 2026, meskipun bantuan tahap 4 tahun 2025 belum cair ya, yang tahun kemarin itu, bukan berarti bantuan tersebut hangus selamanya. Jadi untuk sekarang ini masih ada harapan untuk bantuan tahap 4 tahun 2025 yang kemarin masih belum cair ya. Ada kemungkinan di bulan sekarang ini masih bisa cair, karena untuk tahap satunya itu belum ada informasi resmi penyalurannya dari pemerintah ya. Jadi yang sekarang masih disalurkan itu untuk tahap 4 susulan, baik PKH maupun PPNT-nya ya. Berdasarkan pantauan di SIKNJ, banyak KPM yang statusnya masih menunjukkan berhasil cek rekening, yang berarti bantuan tersebut masih dalam proses pencairan. Jadi harap bersabar saja, karena yang sekarang statusnya SI saja itu banyak yang masih belum cair. Kalau sudah menunjukkan berhasil cek rekening, itu ya ada kabar baiknya ya, ada kemungkinan itu masih bisa cair ya. Terus berikutnya, ada kemungkinan pencairan susulan PKH BPNT tahap 4 tahun 2025 akan dilakukan bersamaan dengan pencairan tahap 1 tahun 2026. Jadi yang sekarang untuk tahap 4-nya masih belum cair, ada kemungkinan besar bansosnya akan digabung pencairannya dengan tahap yang pertama ya. Dan ini wajar, karena di tahap ini 4 kemarin saja di bulan Oktober sampai Desember, itu banyak banget yang susulan mulai dari tahap 2, 3, sama yang keempat ini masih susulan ya. Itu juga banyak ya. Jadi wajar untuk yang sekarang ini digabung sama tahap yang pertama ya. Memang dari dulu itu seperti itu, dan di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair untuk tahap 4-nya, dan ada juga yang masih belum cair. Dan saran saya buat teman-teman sekalian, kalau ingin mendapatkan informasi penyaluran resmi ya terkait penyaluran bansos, itu bisa langsung tanyakan ke pendamping kalian masing-masing, atau bisa tanyakan ke perangkat desa ya di kelurahan setempat ya, supaya informasi yang disampaikan itu jelas dan akurat ya. Jangan kalian kalau mendapatkan informasi dari aplikasi lain ya, contohnya dari Facebook lah atau dari TikTok lah ya, itu harap berhati-hati, karena bisa saja info yang disampaikan itu kurang benar atau tidak benar ya. Jadi saran saya ya, cari informasi itu yang jelas-jelas saja, bisa mungkin melalui pendamping maupun perangkat yang ada di desa kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu.
Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Yang pertama mengenai cara ngecek status kepesertaan ini juga sudah saya sampaikan. Terus yang kedua keunggulan mengecek melalui aplikasi SIG-NG ya. Terus yang ketiga ini batasan wewenang pendamping sosial ya. Jadi pendamping juga punya batasannya sendiri ya. Terus yang yang terakhir yang keempat ini harapan pencairan di tahun 2026 ya. Yang sekarang masih belum cair untuk tahap 4-nya, ada kemungkinan susulannya itu digabung dengan tahap yang pertama ini ya. Jadi seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.